secara gratis kita berikan, baik itu layanannya maupun obat-obatan herbalnya. Alhamdulillah nanti tanggal 15 September nih insya Allah sebentar kita lagi dong. akan melakukan peresmian untuk 8 unit Juko. Kita menemukan ada pesantren di sana yang perannya itu cukup strategis, tapi sarana dan prasarananya masih jauh dari layak. Gitu. Rusak sudah lama juga, nggak ada renovasi lagi gitu kan. Kita perlu bantu nih perbaikan sarananya. Riskan ambruk, kita harus memperkuat mereka. Jangan sampai minoter jadi habis sama sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu kembali di Inspirasi Wakaf yang insya Allah kita akan membicarakan tentang informasi-informasi detail bersama kepala bagian program kita, yaitu kepala bagian program 2 atau kabak program 2 di BWA dengan Mas Agus Niam. Dan kita sebelum memulai acara kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini atau virus-virus COVID ini segera hilang dari muka bumi ini, dan kita juga berdoa bersama untuk kebaikan para sahabat wakaf semuanya, para pejuang wakaf yang ada di BWA, baik yang ada di BWA maupun yang ada di luar BWA yang sedang berjuang untuk menyampaikan amanah para sahabat wakaf semua. Dan kita juga sama-sama berdoa lagi untuk kesehatan bagi kita semua dan perlindungan dari Allah serta keberkahan yang terus melimpah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan yang namanya terus-menerus hidayah. Juga tak lupa kita juga bersama-sama doa kepada Allah agar kita terus dilancarkan usahanya, pekerjaannya, dan dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya oleh Allah agar para sahabat wakaf semuanya bisa terus-menerus membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Oke. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak usah lama-lama prolognya, di awal kita langsung saja ke Mas Agus Niam yang sudah menunggu dari tadi ya. Insya Allah kita akan membicarakan terkait dengan pertama itu proyek yang baru, kemudian yang kedua proyek update, dan ketiga proyek yang prioritas. Kita langsung sapa saja dengan Mas Agus Niam. Assalamualaikum Mas Agus, sehat ya? Waalaikumsalam. Antum sehat? Sehat, alhamdulillah. Antum terakhir dari mana kemarin? Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Yang paling terakhir deh, biar para sahabat wakaf tahu nih ya, sibuk banget nih antum nih ngurusin umat nih. Ya, ada di ini ya kapal ya kalau nggak salah ya. Juga kapal kemarin docking. Masya Allah, luar biasa antum ya. Rencana juga mau peresmian beberapa proyek wakaf tentunya ya. Ya. Masya Allah. Oke lah Mas nih. Di Inspirasi Wakaf ini kita mau lanjutkan terkait dengan yang tadi saya sebutkan di awal. Untuk proyek proyek barunya nih di BWA itu ada proyek apa tuh? Karena kemarin itu saya sempat melihat di media sosial BWA itu kayak ada beberapa terapi-terapi gitu untuk COVID gitu. Betul. Itu proyek baru atau bukan itu Mas? Aktivitasnya baru. Oh, aktivitasnya baru. Kalau landasan proyeknya memang proyek lama ya, proyek COVID, sedekah kemanusiaan COVID. Tapi aktivitasnya baru. Ya, selama ini kita aktivitas dalam rangka peduli pandemi COVID ini, diantaranya kan ada santunan, pemberian santunan, pemberian APD, dan juga kemarin yang sudah kita bahas peminjaman oksigen. Nah sekarang ada yang baru nih. Apa tuh? Pelayanan kesehatan, terapi herbal. Gitu. Jadi bagi para penderita COVID kan layanan kesehatan dan vaskes ya, fasilitas kesehatan itu kan hampir membludak ya, terutama di kota-kota besar. Betul. Banyak yang akhirnya kemudian nggak bisa dapat layanan kesehatan, mereka isoman. Nah, isoman itu kan juga butuh perawatan, butuh penanganan. Gitu. Yang kemudian sudah bisa kita lakukan terapi herbal, kita berikan terapi herbal. Jadi nggak juga kita pilih juga gitu, ada kriterianya juga gitu. Alhamdulillah tuh kita berikan terapi secara gratis dari para pasien yang pengguna tabung oksigen kita. Kita tawarkan kepada mereka apakah bapak atau ibu bersedia untuk kami berikan layanan
terapi herbal, alhamdulillah dari beberapa yang tersedia kita sudah lakukan. Salah satunya nanti mungkin sahabat wakaf bisa saksikan ya di beberapa saluran BWA. Itu secara gratis kita berikan, baik itu layanannya maupun obat-obatan herbalnya. Itu gratis ya? Alhamdulillah gratis. Nah itu sasaran atau yang sudah terlaksananya itu di daerah mana aja tuh Mas? Masih di Jabodetabek dan Banten. Jabodetabek dan Banten. Ya. Ada berapa yang sudah merasakan manfaatnya itu? Kalau di Jabodetabek sampai hari ini ada sekitar 7 orang ya. 7 orang ya? Penderita gitu. Dan di Banten alhamdulillah ada 2. Banten 2. Sudah kita berikan terapi itu. Gitu. Jadi untuk ini Mas, kenapa sih kok harus ada pakai herbal terapi gitu? Kenapa nggak memilih yang lain gitu? Kenapa harus pakai herbal atau terapi gitu? Ya, karena ini juga sebenarnya pilihan bagian alternatif ya. Gitu. Bahwa penanganan medis juga sudah ditempuh ya kan? Penanganan sudah ditempuh, pemberian oksigen ya sudah kita lakukan. Karena kalau penanganan medis itu kan di rumah sakit. Betul. Gitu. Yang kami berikan adalah bekerja sama dengan para terapis herbal. Tentunya mereka yang sudah tersertifikasi ya kan, sudah terlatih, sudah profesional, dan mereka sebelum melakukan itu asesmen dulu gitu. Apakah ini masih merupakan penderita yang harus dirujuk ke rumah sakit atau sifatnya ini kan pemulihan, bukan pengobatan. Bukan pengobatan ya. Bukan pengobatan dari parah kemudian sembuh, tapi pemulihan gitu yang dari kan para penderita COVID itu tidak hanya mengalami sakit fisik, tapi kondisi psikisnya juga perlu kita bantu. Gitu. Makanya di dalam terapi herbal itu kan ada nasihat-nasihat, ada doa-doa penyemangat agar mereka bisa bangkit dari rasa sakitnya, dari ketika mengalami sakit itu kan drop segala macam. Kita motivasi, kita berikan penanganan sehingga makin sembuh, makin sehat, makin fit gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi memang ya herbalnya itu di samping ya dari sentuhan tangan misalkan dipijit, itu ada doa-doanya juga ya. Pasti Terus sama ada. Motivasi semangat. Konsultasinya. Oh, ada konsultasinya. Jadi para terapis ini tidak hanya menangani di hari itu saja. Jadi selama pasien itu mengkonsumsi obat-obatan herbalnya, itu ketika ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, mereka juga bisa langsung konsul sama para terapisnya. Oh gitu. Ya, jadi dimonitor terus itu, ada monitoringnya. Monitoringnya ya. Kemudian untuk yang bisa merasakan fasilitas ini gratis dari BWA itu, apakah hanya yang mendapatkan oksigen atau seperti apa tuh persyaratannya? Sejauh ini yang memungkinkan untuk kami kenali itu kan mereka yang sudah pinjam tabung oksigen, karena kita punya datanya, kita tahu siapa orangnya, ya kan, kita sudah pernah kunjungi, jadi kita bisa lihat orang ini benar-benar butuh atau enggak gitu. Gak harus yang sudah terima oksigen gitu ya. Siapa saja yang memang dia itu pernah atau merasakan sakit, disesak gitu bisa. Itu ya. Misi BWA nih dalam proyek ini tuh apa sih? Untuk herbal-herbal ini nih? Tentu kita ingin mencegah agar vaskes itu nggak kolaps. Kalau vaskes kolaps, maksudnya kolaps itu dengan membludaknya pasien, pasti tenaga kesehatan, tenaga medis juga pastikan akan keteteran. Betul. Mereka pasti karena kelelahan bisa sakit juga dong. Iya, betul. Nah, gitu. Betul. Kita ingin mengurangi itu. Jadi tetap misi kita adalah membantu mereka. Ya, kalau itu dibilang membantu program pemerintah, itu juga termasuk bagian dari membantu pemerintah ya. Membantu pemerintah kan menyediakan fasilitas kesehatan ini, yang ada ini tentu masih terbatas gitu. Apalagi dengan pasien COVID yang membludak yang tidak terduga gitu kan. Di luar dugaan, di luar kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, kita coba bantu gitu. Berarti memang kita membantu pasien dan juga membantu pemerintah juga ya dalam hal ini ya. Iya, pasti sangat terbantu lah. Artinya kita hanya menjalankan apa yang diinginkan atau diamanahkan oleh sahabat wakaf gitu kan. Nah, kemudian kenapa sih kita atau BWA itu harus memilih atau perlu diadakannya terapi herbal seperti ini? Ya, itu memang pertama kita melihat yang tadi ya, kita ingin menghindari atau ingin
setidaknya membantu para nakes dan vaskes sehingga mereka tidak kolaps. Yang kedua, para pasien penderita COVID yang kemudian tidak mendapatkan tempat karena mungkin sudah penuh kuotanya, mereka yang kemudian akhirnya isoman di rumah, tentu harus kita bantu dong, ya kan? Maksudnya BWA ini kan punya sumber daya, ya, dengan amanah titipan sodakoh dan wakaf dari para sahabat wakaf, berarti kan itu sumber daya yang bisa kita olah, kita gunakan, kita manfaatkan, gitu. Sehingga dan juga kita punya jaringan para terapis herbal, yang herbar ini dan para terapis ini sebelumnya sudah terbukti mampu memberikan kesembuhan, kesehatan para karyawan BWA. Jadi saya tuh jadi semakin penasaran karena saya juga sebagai orang BWA sendiri malah baru tahu nih. Mau nyobain terapinya? Insya Allah nanti kita cobain. Dan mudah-mudahan ini nanti para sahabat wakaf semakin paham terkait dengan inovasi apa dari kita untuk membantu umat gitu. Karena tentunya kan BWA itu sebagai inovasi wakaf itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk membantu umat seperti apa. Dan bagi para penerima manfaat atau bagi para yang membutuhkan nih, bagaimana nih Mas biar bisa mereka itu bisa merasakan manfaat ini? Ya. Gimana tuh caranya? Bagi yang penderita COVID. Jadi para penderita ini kita masih buka layanan hotmail atau call center ya. Call center. Jadi di sana mereka masih bisa menyampaikan permohonannya gitu. Gimana caranya tuh Mas? Apa ke Instagramnya kah? Atau kemana? Menghubungi Instagram ada. Kemudian selain Instagram juga ada nomor WA yang bisa diakses para wakif. Kadang juga para penderita atau para pasien ini juga beberapa itu rekomendasi dari para wakif. Karena para wakif itu kan yang kontak dengan BWA. Oh iya betul. Dapat info rutin dari BWA gitu. Sehingga mereka menyampaikan usulan. Nah, kalau tidak ada pemohon, biasanya kami tawarkan ke para penerima peminjam tabung. Peminjam tabung ya? Nah, iya. Oke. Berarti memang bisa cek di Instagram kita atau Instagram di... bisa ada yang nomor situ ya? Bisa DM lah. Kalau memang nggak ketemu nomornya gitu kan, bisa DM ya? aja gitu. Terus kemudian, bagi para sahabat wakaf nih yang ingin tetap membantu proyek ini, gimana caranya nih? Ya. Bisa akses di bwa.id. Di sana ada program sedekah kemanusiaan. Atau bisa juga langsung akses, ada namanya program aksi lawan COVID. Oh, aksi lawan COVID ya? Ya. Kalau susah nyarinya tinggal searching aja. Searching aja. Ada kolom searching kan. Ketik aja BWA lawan COVID-19. Oke, mantap. Ini sudah jelas informasinya, sudah detail terkait dengan apa-apa yang perlu disampaikan secara detail. Nah, sekarang kita ingin bertanya-tanya dengan Mas Agus Niam terkait dengan proyek update kita. Ada apa sih proyek update kita nih di BWA nih? Apakah ada yang perlu disampaikan serius? Atau ada perkembangan proyek pembangunannya? Atau ada peresmian? Nah, kita nggak tahu nih. Kita mau tanya Mas Agus juga nih. Nah, Mas Agus, untuk proyek update-nya nih, itu ada proyek apa nih Mas untuk update-nya nih? Mas Adik tahu nggak di BWA itu ada program wakaf produktif? Tahu. Ya kan? Tahu. Nah, yang salah satunya itu ada proyek namanya Wakaf Jukung. Oh, Wakaf Jukung. Yang di Banten. Oke, saya pernah sana. Ya, betul. Gimana tuh? Jukung atau perahu lah ya. Ya. Mungkin orang sebagian belum familiar dengan istilah jukung. Jukung itu berarti bahasa sana ya? Jukung tuh beberapa daerah ada. Oh, beberapa daerah. Cuma Banten sebenarnya. Tapi kalau bahasa umumnya perahu ya? Perahu ketinting. Ketinting ya. Oke. Nah, alhamdulillah nanti tanggal 15 September nih insya Allah sebentar lagi dong. Kita akan melakukan peresmian. Oh, Masya Allah. Peresmian untuk 8 unit jukung. 8 unit, oke. Ya. Alhamdulillah nih, jadi dari total 31 kebutuhan yang harus kita wujudkan, alhamdulillah sudah terrealisasi 8 unit. Oh, oke. Jadi 8 unit ini ya udah kita serahkan dulu. Ya kan? Kita serah terimakan dulu ke nelayan biar yang 8 ini bisa bermanfaat ke para nelayan. Betul. Jadi kalau nunggu sampai 30-30-nya dulu selesai kan juga mungkin lama juga ya. Iya betul. Yang ada kita berikan dulu. Nah, dengan itu mudah-mudahan kami juga berharap sahabat wakaf semakin tergerak. Oh ini wakafnya tersalurkan dengan baik dan bermanfaat gitu. Tuh, karena memang BWA juga kan ingin menunjukkan kepada para sahabat wakaf bahwa memang ya kita ini hanya menyalurkan apa yang diamanahkan gitu. Ini loh. Betul.
8 jukung atau 8 Ya, perahu sudah kita realisasikan gitu kan. Nah, kenapa sih Mas perlu adanya bantuan jukung atau proyek jukung di Tanjung Lesung itu? Ya, memang latar belakangnya untuk proyek wakaf jukung di Tanjung Lesung itu berawal dari ketika ada bencana tsunami melanda di sana ya kan. Ketika tsunami melanda di pesisir barat Banten itu tahun berapa ya? tahun 2019 awal. Oh, oke. Nah, jadi akhir-akhir 2018 itu banyak kemudian jukung-jukung punya nelayan itu yang terhempas tsunami kan. Ada yang hilang, kalaupun masih ada tinggal bangkainya rusak. Bagi nelayan yang mampu tentu mudah untuk bisa beli lagi atau produksi lagi. Tapi bagi nelayan yang kurang mampu untuk sekedar beli jaring aja ya nggak mampu ya kan, apalagi sampai harus pesen jukung lagi gitu. Jadi akhirnya banyak yang kemudian nelayan nggak punya jukung lagi sehingga mereka kesulitan nyari ikan. Gitu. Kalaupun bisa nyari ikan ya hanya mancing di pinggiran dengan alat yang murah lah ya gitu ya. Karena semua alat tangkapnya kan rusak bahkan hilang gitu, terbawa tsunami. Nah dari situ kemudian BWA hadir ke sana. Menemukan fakta itu dan kita inisiasi proyek ini gitu. Proyek wakaf jukung ini gitu. Berarti sana yang terdampak lumayan banyak ya dari bencana 2019 itu ya? Kalau korban jiwa justru lebih banyak orang tamu. Di sana kan kawasan penginapan ya. Iya. Jadi itu yang wisata ya di sana ya? Ya wisata. Banyak korban jiwanya lebih banyak para pengunjung. Tapi kalau dari warga setempat itu lebih banyak korban material. Yang ini bukan, yang bencana waktu artis ada yang meninggal itu? Nah itu. Oh, yang pas di itu. Tanjung Lesung itu ya? Lesung. Pas tahun baru kayaknya kalau nggak salah ya? Lokasinya di Tanjung Lesung itu. Kan itu kan memanjang dari Anyer sampai ujung kulon. Ya salah satu pantai yang terdampak cukup parah ya Tanjung Lesung itu. Oke. Terus kemudian untuk pemetik manfaatnya nih, siapa-siapa aja nih di sana nih? Tentu nelayan lintas bencana tsunami. Lintas ya? Iya. Karena mereka yang nggak mampu beli lagi. Kalau mereka nggak punya jukung, nggak punya alat tangkap, bagaimana mereka bisa mencari nafkah sehari-hari? Yang notabene skill mereka itu di bidang nelayan. Gitu. Ya mungkin ada beberapa memang yang kemudian masih bisa berdagang. Iya. Istrinya misalnya ada di antara mereka ada yang istrinya itu selama ini juga sudah jualan di sekolah, jajanan gitu kan. Ada yang akhirnya harus merantau keluar daerah ke perkebunan kelapa sawit ke Riau, Kalimantan gitu. Kita ingin agar sebanyak-banyaknya nelayan bisa kita bantu. Gitu. Yang terdata waktu itu oleh BWA sekitar 31 nelayan. 31 nelayan. Ya, 31 nelayan. Itu sudah melakukan filtrasi dan kemudian asesmen yang ini mendalam ya di sana ya. Karena BWA hadir di sana tuh hampir 2 minggu. Maksudnya ikut tanggap darurat bencana. Untuk pas bencananya waktu itu ya. Jadi benar-benar tahu kan siapa yang jadi terdampak. Kalau warga sekitar itu kan paling banyak itu terdampak di materi kan. Rumah mereka kan tersapu hancur. Perahu mereka hilang gitu. Nah itu. Jadi kesulitan untuk cari nafkah. Oke. Terus kalau misalkan kan gini, kemarin itu sempat mereka kan nggak ada perahu tuh, nggak ada jukung. Mereka ngapain tuh? Ya tadi itu, kalau ada sebagian yang masih bisa jualan. Oke, kok sebagian? Nah, sebagian lagi. Ada yang kemudian buruh itu buruh nelayan. Ikut sama orang yang punya jukung. Ya namanya buruh ya. Iya. Sedapatnya, sedikasihnya sama juraganya kan. Iya betul. Ada yang saya menemukan satu fakta ya, terkonfirmasi ini. Beliau penerima pemetik manfaat jukung yang pertama. Jadi sebelum kita inisiasi proyek wakaf ini, kita sudah berikan langsung 15 unit on the spot ketika bencana terjadi. Tahun berapa itu? Itu juga waktu bencana terjadi. Pas bencana terjadi 15. Kalau bencana itu kan lembaga tertentu memberikannya dalam bentuk sembako. Oke. Nah, alhamdulillah donasi dari para muhsinin dan para wakif itu terkumpul. Kita jadiin langsung jukung aja ya. Gitu. 15 unit alhamdulillah waktu itu. 15 unit. Lumayan ya, banyak ya? Ya alhamdulillah. Kalau kondisinya darurat berarti kita lakukan rapid assessment. Jadi assessment cepat. Ini cukup 3 hari. Setelah dapat bisa data, ya? Kita langsung buat perencanaan eksekusi. Terus kemudian misi dari BWA di sana itu Mas,
ada misi khusus nggak di sana selain apa namanya untuk membantu para nelayan yang memang membutuhkan itu? Iya, harapannya kita nggak cuma ngasih materi ya, apalagi itu kan asetnya aset wakaf. Jadi ketika kita menyalurkan itu bukan menjadi hak milik nelayan, tapi status nelayannya adalah nazir wakaf. Pemanfaat ya? Mereka hanya punya hak guna pakai. Hak guna, oke. Tapi maksudnya, apakah kemudian itu akan terus dipakai oleh beliau? Ya itu dipersilahkan, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Betul, karena kan secara syariatnya wakaf itu kan kepemilikannya sudah punya Allah kan. Betul. Jadi para nelayan di sana hanya memiliki hak untuk menggunakan itu. Termasuk merawatnya. Merawatnya ya, oke. Tadi saya baru mau nanya. Jadi kalau ada rusak, para nelayan yang merawatnya juga ya. Jadi kita sebelum menyalurkan itu, secara lakukan salah timah, kita buat komitmen dulu. Kita pahamkan, makanya BWA itu ada misi dakwahnya juga. Oh, Masya Allah, luar biasa nih. Ada misi dakwahnya. Ya salah satunya memahamkan syariat tentang wakaf. Yang kita sampaikan bahwa ini adalah aset wakaf, amanah dari para wakif. Ini bukan untuk diperjualbelikan, tapi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada kerusakan, Bapak juga harus punya komitmen untuk amanah tanggung jawab. Betul. Dengan adanya Jukung itu, mereka sudah punya penghasilan kan jadinya. Nah, kami berikan saran untuk disisihkan sebagian. Itu. Mudah-mudahan dengan upaya mereka untuk merawat amanah wakaf ini, itu kan jadi nilai sodakoh juga. Iya, betul. Gitu. Betul. Terus ini untuk paterlapang di sana. Paterlapang di sana itu apa namanya? Siapa? Paterlapang di sana itu kebetulan juga terdampak juga. Korban juga. Nah, penyintas bencana juga. Ya salah satu nelayan. Di antara para nelayan penerima itu, mana yang punya leadership ketokohan, dipilih ya. Yang bisa mimpin gitu. Tentunya bukan kita yang milih, ya kan? Pasti para nelayan itu. Mereka bilang, oh itu namanya Pak Sudin. Oh, Pak Sudin. Dan beliau itu juga aktif. Aktif ya? Aktif di lembaga desa juga kan. Aktivitas beliau di masyarakat tuh udah aktif lah ya. Udah kelihatan. Gitu. Maksudnya aktivitas sosialnya beliau itu jalan lah ya di sana, sehingga BWA percaya sama beliau untuk jadi paterlapang. Bisa mimpin gitu. Untuk Pak Sudin nih, kayaknya kita perlu bicara nih sama Pak Sudin yang ada di sana nih, melalui Zoom ya. Baik para sahabat wakaf, nih untuk lebih jelasnya terkait dengan tadi proyek Jukung yang ada di Tanjung Lesung di Banten, kita akan coba terhubung dengan Pak Sudin yang ada di Jukung Banten langsung. Assalamualaikum Pak Sudin dan Pak Indang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Sudin, Pak Indang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana, Pak? Posisi lagi di ini di pantai di taman nih, Taman KSPN yaitu Joglo. Cuma kan gitu. Tadi mau ke pantai, berhubung di pantai kencang angin ya, Jukung yang nyandar di sini, yang di taman ini. Oh gitu. Itu apa namanya? Saya lihat di belakang ada perahu, apa itu perahu Jukung atau bukan itu? Ya, ini dari apa namanya? Iya. Banyak itu ya. Ini. Jadi Taman KSPN. Oh iya. Jadi gini, Pak Sudin Pak Indang, saya mau tahu nih perkembangan dari proyek Jukung di Tanjung Lesung itu seperti apa? Bisa dilaporkan, Pak? Ya, bisa. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dengan benar segar dan bisa itu kita mensyukur nikmat yang dari Allah. Baik Pak, kami akan sampaikan terkait dengan yaitu Jukung atau bantuan Jukung dari BWA dan Jasindo dan juga dari wakaf lainnya. Alhamdulillah proses bantuan ini sangat baik dan lancar, dan juga alhamdulillah juga yaitu sangat membantu kepada masyarakat yang nelayan yang ada di Tanjung Lesung ini. Dan
sampai saat ini yaitu sudah 23 ya, 23 bantuan dari BWA ini. Dan juga untuk masyarakat nelayan sangat antusias dan semangat dalam dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari, yaitu nelayan, Pak. Alhamdulillah. Pak, boleh dikasih tahu ke saya ada berapa jukung yang akan diberikan kepada para nelayan? Yang sudah apa yang belum, Pak? Yang sudah siap untuk diberikan kepada nelayan. Oh ya, yang sudah siap diberikan kepada nelayan itu jumlahnya ada 23 ya, semuanya 23. Tahap pertama ya, tahap pertama 15 dan tahap yang kedua adalah 8 unit. 8 ya. Dan salah satunya ini yang kami duduk ini. Yang 15 tahap pertama, yang 8 ini akan baru diresmikan ya? Begitu, Pak? Ya, yang akan diresmikan ini yang 8. Oh, itu rencana peresmiannya kapan, Pak? Dan di mana lokasinya? Ya, Sudin untuk menjelaskan terkait dengan peresmian nanti yang di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan peresmian tuh Pak di Cibiu, lokasi Cibiu. Yang diresmikan itu 8 unit yang mau diresmikan. Tanggal berapa tadi Pak? Kurang kedengeran Pak. Oh, tanggal 15 ya. Tanggal 15 September ini ya Pak ya, insya Allah ya. Iya. Oke. Ini soalnya para wakif nih udah menanti-nanti nih. Biar mereka ingin melihat bagaimana kapalnya itu sudah bisa diresmikan dan bisa beroperasi. Karena biar pahalanya bisa segera didapatkan. Gitu Pak. Dan ini rencananya ini untuk berapa nelayan Pak? 8 unit ini. Untuk 8 nelayan. Oh, 8 nelayan ya. Berarti satu jukung itu untuk satu nelayan ya? Iya. Ya, satu. Oke. Ini Pak Sudin, untuk para nelayan nih sebelum mereka mendapatkan jukung yang baru ini, itu mereka sebelumnya kegiatannya apa Pak untuk memenuhi kebutuhannya? Tetap aja dia kan waktu sebelum tsunami ya dia punya perahu, walaupun kecil juga di Dayu. Dan setelah tsunami dia kan nggak ada bantuan tuh. Oh. Kan pulihnya dia serabutan gitu Pak, apa adanya. Serabutan ya. Apa aja lah dia dikerjain, yang penting buat jajan anak sama dia itu kan ada gitu. Setelah ada informasi dari saya, dari BWA, dari Jasindo, dari para wakif itu, dia perasaan dia tuh emang agak lega gitu Pak. Oh, alhamdulillah. Mau dibantu. Nah, awalnya tuh setelah dibantu dia alhamdulillah ke laut lagi gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi rasa bersyukurnya itu berlipat ganda tuh Pak. Oh iya, alhamdulillah Pak. Harapan Pak Sudin dan Pak Indang itu apa ya setelah adanya bantuan dari para pewakif ini nih Pak? Harapan kami itu harapannya ya, ibaratnya kalau dipakai di sini supaya bermanfaat, ya, supaya manfaat. Jadi para nelayan ini benar-benar manfaat benar gitu ya. Cuman yang kedepannya minimal ada susulan lagi gitu. Amin ya Allah, amin. Iya, bukan susulan tsunami, jadi susulan itu. Susulan bantuan ya Pak ya. Gitu. Iya. Insya Allah. Pak, terima kasih nih Pak atas bincang-bincangnya, atas laporannya. Insya Allah kita akan bertemu nanti di tanggal 15 ya Pak ya, di lokasi sana ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Sudin dan Pak Indang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Sudin, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat wakaf, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Sudin atau Kak Sudin terkait dengan proyek BWA yang ada di sana, dan alhamdulillah ya tadi ya kita sudah berbincang banyak. Saya juga tadi udah
Iya. ngorek-ngorek Pak Sudin tuh terkait dengan apa namanya proyek di sana seperti apa perkembangannya. Nah terus kemudian nih tadi kan juga kan apa namanya kalau saya dapat informasi juga bahwa ini akan segera diresmikan ya tadi ya. Ya. Betul ya? Betul. Nah coba disampaikan kepada para sahabat wakaf nih yang memang beliau atau mereka ini sudah membantu nih di Ya. proyek ini nih. Alhamdulillah sahabat wakaf sekalian. Jadi kita sampai dengan bulan September ini ya, Mas. Tanggal 15 nanti rencana insya Allah akan menyerah terimakan 8 unit jukung Oke. wakaf. Nah, mudah-mudahan dari sekian target yang kita rencanakan dan kemudian sekarang terrealisasi 8 unit ini bisa segera bisa dimanfaatkan. Gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa apa namanya bermanfaat betul-betul untuk para nelayan di sana. Insya Allah. Dan ini kan pasti nanti kan ini kan program wakaf produktif ya. Betul. Dan ini kalau produktif itu biasanya itu berkesinambungan. Iya. Iya, berkesinambungan terus-menerus ketika dia memproduksi sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan, Betul. itu akan terus-menerus begitu ya. Iya. Luar biasa ini. Terus kemudian bagi para sahabat wakaf semuanya yang memang sudah membantu mendukung program atau proyek Jukung Banten ini, kami atas nama BWA mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran atas bantuan Anda semuanya. Mudah-mudahan setiap putaran mesin yang dijalankan di Laut Tanjung Lesung sana menjadi putaran pahala juga untuk Anda semuanya. Amin. Allah. Kita masuk ke proyek prioritas. Nah, ini nih proyek prioritasnya nih sudah disiapkan oleh Mas Agus. Ada 1 proyek atau 2 proyek ya. Nanti kita tanya sama Mas Agus untuk proyek prioritasnya. Mas, untuk proyek prioritas nih, ada apa nih Mas di proyek prioritas kita nih? Ya, ada 1 desa di Pulau Adonara, Flores. Oke. Ya, namanya Desa Adonara. Itu salah satu desa Muslim dari 2 desa Muslim yang ada di sana. Jadi di Adonara itu mayoritas kan non Muslim ya. Oke. Tapi ada 2 desa, Desa Sagu dan Desa Adonara, yang itu penduduknya Muslim. Oh. Nah, di salah satu desa itu yaitu di Desa Adonara itu ada pondok pesantren yang memang itu menjadi satu-satunya pondok di Desa Adonara yang menjadi harapan bagi kaum muslimin di sana untuk menyekolahkan atau mendidik putra-putrinya dengan pendidikan Islam. Oke. Cuman ketika BWA hadir di sana, waktu itu kan dalam rangka distribusi Al-Quran ya, kita menemukan ada fakta bahwa ada pesantren di sana yang perannya itu cukup strategis, tapi sarana dan prasarannya masih kurang, jauh dari layak gitu. Jadi ya mungkin nanti Mas Hendrik bisa lihat, kita ada beberapa dokumentasi ya. Mereka untuk belajar saja karena ruang-ruang belajarnya itu rusak. Memang pernah dibantu, tapi kan ala kadarnya ya. Iya. Rusak sudah lama juga, nggak ada renovasi lagi gitu kan. Mereka harus belajarnya di rumah kiainya, di Ustadz Arifuddin Anwar. Kadang di kamar-kamar mereka, kadang juga numpang di masjid kampung. Oh gitu ya Allah. Ya, yang masjidnya juga belum selesai gitu. Jadi agar mereka nyaman ya melaksanakan pendidikannya, menuntut ilmu, dan juga nyaman istirahatnya. Iya betul. Maka kita perlu bantu nih perbaikan sarananya. Jadi ruang kelasnya kita perbaiki, sarana belajarnya, meja kursinya kita adakan dengan baik gitu. Walaupun sederhana tapi kuat gitu loh dan nyaman gitu. Memang kondisi tadi yang antum sebutkan ruang kelas, tempat tidurnya itu seperti apa sih sekarang kondisinya? Bisa dibilang Antum pernah kesana kan ya? pernah Gimana tuh kondisinya di sana? riskan ambruk. Serius? Ya, Ya Allah. riskan ambruk. Berarti pelapon-pelapon itu Wow, itu udah bolong-bolong. udah nggak Udah ada ada yang pelapon? menggantung. Ya Allah. Ada tapi ya kalau kita belajar tiba-tiba jatuh kan, Ya, aduh. itu riskan. Bahaya itu. Makanya jarang dipakai karena riskan Ambruk ya. Jadi apalagi kalau hujan dia menampung air kan. Iya. Makanya lebih sering belajarnya di masjid akhirnya. Oh. Jadi sekarang memang belajarnya di sana jadi kurang maksimal lah jadinya ya. Harusnya Betul. mau dikatakan lagi nih. Harusnya mereka itu para santri bisa katakanlah menyelesaikan 2 paragraf misalkan ketika membahas, ini cuma 1 paragraf dan itu juga kan kurang nyaman kalau menurut Ya, saya. kalau di masjid kan apalagi lagi belajar
udah masuk waktu sholat Nah, kan itu. harus berbagi dengan warga yang Iya. lain gitu. Karena kan nggak boleh ganggu juga kan orang sholat Ya, gitu kan. betul, betul. Walaupun juga kita kan apa namanya? Walaupun tetap santri juga pasti ikut sholat. Betul. Tapi ada warga lain yang punya aktivitas, misalnya setelah sholat beliau berzikir dulu atau tadarus Quran, itu juga kita nggak pengen ganggu juga. Nggak enak itu. lah ya. Iya betul. Itu pasti. Jadi nggak maksimal. Misi BWA di sana tuh apa sih untuk apa namanya membangun proyek ini nih, pesantren ya, pesantren atau fasilitas sih? Tentu dengan kondisi bahwa di sana itu muslim minoritas, kita harus memperkuat mereka. Oke. Jangan sampai minoritas jadi habis sama sekali. Oh ya Allah. Apalagi itu kan satu-satunya harapan untuk mempertahankan keislaman itu kan dengan mengkader para dai. Betul. Itu yang mereka itu nanti akan terus menjaga nih ilmunya, menjaga sakofah Islam, terus mewariskan sampai turun temurun, bahkan bisa menyebarluaskannya. Dan dari mana dai itu dikader? Dari pesantren. Betul. Dari para rumah-rumah, dari para ulama gitu. Betul betul. Nah, untuk itu sarannya kita bantu. Nah di pesantren itu fokus pendidikannya kemana tuh Mas? Apakah hanya tahfiz atau apa gitu? Pesantren itu kebetulan juga menyelenggarakan pendidikan umum. Oke, kayak Tingkat sekolah umum SMP, gitu ya? SMA. Oh SMP SMA? Ya, SMP dan MA. Oh MA. Aliyah, ya. Jadi kalau pagi sampai siang mereka belajar layaknya Sekolah biasa. lembaga pendidikan yang lain, Oke. gitu kan. Ada sains, teknologi dan keterampilan hidup. Nah, di luar itu mereka mempelajari sakofah Islam dan pembiasaan ibadah, ya kan. Tahfidnya juga ada, Al-Qur'annya juga ada, dan para santri ini terutama santri senior itu juga kita libatkan di distribusi Al-Qur'an Indonesia Timur. Oh iya. Mereka itu iya. nelayan-nelayan handal loh. Masya Allah. Santri-santri itu walaupun usianya baru belasan tahun itu sudah berani mengarungi rautan bawa Al-Qur'an coba. Masya Allah. Para asatidnya juga gitu. Berarti mereka apa namanya? Para santri di sana memang layak lah ya mendapatkan Ya, bantuan dari para sahabat wakaf semua ya. Betul, betul. Di samping tadi yang antum sebutkan pemberani, mereka juga semangat Jadi untuk mereka belajar. tuh bisa dibilang juga pejuang Al-Qur'an ya. Pejuang Al-Quran Karena juga mereka ya. ikut mendistribusikan Al-Qur'an ke lokasi-lokasi yang berisiko tinggi. Gitu. Iya iya iya. Terus kemudian kenapa sih Mas proyek ini tuh bisa jadi prioritas? Harus diprioritaskan ya oleh kita nih. Karena semakin hari itu murid itu kan semakin butuh sarana yang memadai. Oke. Dan semakin hari resiko gedung ambruk itu kan semakin tinggi. Iya. Makin lama semakin keropos. Kalau tidak segera kita selesaikan proyeknya, maka akan sampai kapan ini Betul. kerusakan ini gitu. Betul. Maka karena itu BWA berharap ini menjadi proyek wakaf yang para sahabat wakaf sekalian itu perhatian penuh. Biar kita segera bisa lakukan renovasi di sana. Oke. Dan para santri terhindar dari risiko tadi ya. Iya ya. ambruk itu. Dan terus kemudian bagi para sahabat wakaf nih yang sudah tergerak nih hatinya nih, mudah-mudahan ini banyak yang tergerak nih hatinya nih. Iya. Tergerak, bagaimana nih cara agar mereka tuh bisa membantu agar sahabat wakaf itu bisa membantu para santri di sana nih? Kalau di bwa.id itu bisa masuk di kategori pendidikan. Di sana ada Pondok Pesantren Ikhwatul Mukminin. Ikhwatul Mukminin. Oke. Ya. Klik, silahkan donasi di sana. Oke Mas Agus, sudah panjang lebar kita ngobrol. Mudah-mudahan ini para sahabat wakaf mendapatkan semangat lagi nih untuk kembali membantu saudara-saudaranya yang ada di pelosok-pelosok yang tadi sudah disebutkan. Nah, para sahabat wakaf ya tadi diinformasikan juga kepada dari Mas Agus bahwa akan ada insya Allah tanggal 15 nanti ada peresmian di Tanjung Lesung 8 Jukung Banten dari 31 target ya. Kemudian nanti para sahabat wakaf bisa cek yang namanya peresmiannya, bisa nanti di Wakaf TV, di Wakaf Quran atau di @wakafquran di Instagram kita. Baik, terima kasih. Ada mau sampaikan lagi? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih para sahabat wakaf semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.